Alhamdulillah harus sehat, semangat. Semangat ya. Insya Allah. Kebetulan ini kan waktunya jadwal Bu Ratna untuk melaksanakan pra-observasi supervisi akademik. Nanti mungkin akan ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan terkait perangkat ajar yang tadi sudah sempat saya lihat, agar nanti di pelaksanaan kegiatan observasi dapat berjalan lebih baik lagi. Mungkin beberapa hal yang perlu saya ketahui diantaranya adalah kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Bu Ratna dalam kegiatan observasi nanti itu apa? Kebetulan di observasi nanti kan saya ambil IPAS kebetulan khusus materinya di rangka manusia, karena memang di cabang pembelajaran itu ada mengenal tubuhnya sendiri dan bagaimana mereka menjaga kesehatan tubuhnya. Inilah masuklah di rangka manusia. Tujuan pembelajaran yang saya ambil di sini adalah bagaimana murid-murid anak-anak itu mengenal tentang sistem rangka, khusus yang kedua pengkhususannya adalah pada kelainan tulang pada struktur rangka manusia. Itu tujuan pembelajaran saya ambil dulu. Arah kebermaknaan dalam kehidupan sehari-hari mungkin kebermaknaannya itu tentunya saya berharap mereka itu bisa punya kesadaran dari awal bahwa tulang walaupun tidak terlihat itu punya fungsi yang sangat penting dan harus dijaga, karena apabila tidak dijaga tulang itu kan fungsinya sangat-sangat krusial dalam proses geraknya manusia. Kalau nggak dijaga otomatis akan mengganggu aktivitas, mengganggu postur tubuh, sehingga saya berharap anak-anak itu bisa aware dari awal, oh ya tulang ini penting, harus dijaga seperti itu. dijaga. Nah, untuk melaksanakan pembelajaran dengan tujuan yang Bu Ratna sebutkan tadi, kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan pada murid? Yang pertama untuk kompetensi ini, untuk pengetahuannya jelas saya ingin mereka paham apa, oh ternyata rangka itu tersusun dari berbagai tulang itu nyambung, nggak pisah-pisah. Jadi nanti untuk pengetahuan ini saya juga pengetahuan itu nanti konsep ya Bunda ya. Saya siapkan juga mungkin video, gambar dan sebagainya agar mereka nggak abstrak untuk pengetahuan tentang rangka ini. Lalu untuk pengetahuan tentang keterampilannya, saya kepingin anak-anak saya nanti itu ketika mereka sudah mendapatkan pengetahuan tentang sistem rangka ini, mereka bisa mengaplikasikan, minimal itu mengemukakan apa yang mereka ketahui. Saya sudah tahu tentang rangka, maka saya mau cerita nih ke orang-orang sekitar saya. Nah, macam-macam mereka nanti itu bisa memilih bagaimana cara mereka mempresentasikan dengan pilihan aktivitas yang mereka sukai seperti itu. Nah, untuk yang keterampilan masalah akademiknya itu keterampilan dalam pengaplikasian sehari-hari, tapi saya sebutkan saya ingin mereka sudah punya kesadaran dari awal, pemahaman dari awal, minimal pengetahuan awal ini bagaimana cara menjaga kesehatan tulang. Seperti itu kompetensinya. Kemudian kalau terkait 8 dimensi profil lulusan, barangkali yang ingin dikembangkan yang mana? Kembangkan jelas satu kesehatan, karena mereka berhubungan kesehatan ini. Kalau mereka ingin sehat, tentunya khususnya kesehatan tulang, ya mereka melakukan banyak hal agar tulangnya sehat. Dan tentunya kalau orang ingin sehat, jaga kesehatan kan berarti dia bersyukur atas apa yang diberikan Allah, nikmat Tuhan, nikmat tulang, rangka yang tersusun begitu rapi, sehingga dimensi saya ambil juga keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menjaga kesehatan sebagai bentuk rasa syukur. Juga ada kolaborasi, di mana di sini mereka tidak bekerja sendiri, untuk kan nanti ada proses identifikasi berbagai macam jenis kelainan tulang, yang mana mereka bekerja secara berkelompok ketika di sekolah, dan mereka juga bekerja dengan keluarga di rumah, orang-orang sekitar untuk mengidentifikasi ada enggak orang-orang di sekitar mereka yang punya kelainan tulang. Ada juga dimensi kreativitas, di mana di sini saya ingin anak-anak saya itu bisa menyuguhkan hasil diskusi mereka dengan berbagai macam tampilan yang sesuai dengan minat mereka. Jadi ada kolaborasi kreativitas, kesehatan dan
keimanan Tuhan yang Maha Esa. Itu yang saya ambil. Oke, materinya sangat kontekstual sekali. Insya Allah, Bismillah, saya berusaha untuk kontekstual. Oke. Nah, untuk melakukan kegiatan pembelajaran, kira-kira model pembelajaran apa yang diambil? Karena ini saya ingin anak-anak itu mengenal bahwa yang kita bahas ini beneran ada di sekitar kita, gitu loh. Jadi saya mengambil modelnya PBL, Bu. Problem Based Learning. Ada pun metode yang saya gunakan di sini ada diskusi, ceramah otomatis karena saya yang ingin mengantarkan konsep pada mereka, penguatan, ada studi kasus walaupun sederhana. Nah, studi kasus yang nanti mungkin saya ambilkan beberapa artikel atau bisa dari media sosial atau dari koran-koran tentang orang-orang yang mungkin mengalami hal kelainan tulang, apa yang mereka hadapi, apa yang mereka rasakan, bagaimana kok bisa mereka jadi seperti itu. Jadi memang benar-benar ada kelainan tulang itu dalam kehidupan saya. Jadi saya modelnya pakai BBL, mobil Islami, metodenya pakai diskusi, ceramah, sama studi kasus. Yang nanti mungkin Bu Ratna mengharapkan ada solusi dari Betul, murid, ya? kalau memang nanti ada misalnya ada studi kasus, ada gambar, ada berita, saya ingin mereka tuh nanti kalau misalnya ada yang seperti ini atau mungkin keluargamu mengalami seperti ini, tetanggamu mengalami seperti ini, atau mungkin kamu mengalami gejala seperti ini, apa yang bisa kamu lakukan agar kamu terhindar seperti itu. Jadi itu alasan kenapa memakai problem based learning. Kira-kira apakah ada hal-hal yang menjadi tantangan atau kekhawatiran saat nanti menerapkan? Iya, ini jujur ada. Yang pertama itu kan kelainan tulang itu kan yang lordosis, kifosis, skoliosis itu kan belum tentu hal yang dilihat oleh anak saya. Jadi mereka mungkin ada melihat orang jalannya agak miring-miring begitu, mungkin mereka mengira mungkin cuman maaf mungkin cacat biasa gitu. Jadi sesuatu yang baru yang mungkin tidak pernah mereka lihat sehari-hari itu menusukkan konsepnya itu kan agak susah gitu. Lalu yang kedua yang saya rasa tantangan bagi saya adalah anak-anak itu seringkali walaupun konsep kadang-kadang ini atau karpe, tapi kita kemudian diminta untuk bagaimana nak pendapatmu, bagaimana kamu menceritakan apa yang kamu ketahui. Itu kalau mereka diminta dengan menggunakan satu metode untuk presentasi itu akan sangat susah sekali. Jadi tantangan saya yang pertama itu dari materi baru, menusukkan konsepnya itu susah karena seringkali anak-anak itu tidak mengalami, tidak melihat sendiri. Kedua, jujur saja presentasinya anak-anak itu agak susah, Ibu. Apa yang harusnya presentasi, kalian cerita, kalian ngomong itu susah sekali. Jadi itu yang kemarin ketika saya membuat itu bisa nggak ya? Ini kejawab nggak ya? Tantangan kayak gini nanti ketika di pembelajaran bakal menggerus waktu saya nggak seperti itu. Jadi itu sempat kepikiran saya seperti itu. Tantangannya yang itu tadi. Itu memang harus diperhatikan alokasi waktu juga. Betul sekali. Apalagi materi yang baru itu kan ada paling ya malah pemahaman konsepnya kan harus kepegang dulu sampai mereka bisa menemukan intisari dari pengetahuannya plus kebermaknaannya plus menyenangkannya gitu Bu. Jadi itu yang saya ya sempat ketika membuat, tapi ya Bismillah semoga nanti bisa aja kan nanti juga bermanfaat untuk anak-anak. Insya Allah. Karena Bu Ratna kan sudah tahu kira-kira nanti ya prediksi tantangan atau kekhawatiran yang bakal muncul itu seperti itu. Ada nggak persiapan gitu untuk mengatasi kekhawatiran itu? Jujur karena saya khawatir dari awal, makanya ketika saya memberikan LKPD-nya anak-anak, pertanyaan pemantiknya anak-anak, itu kemudian saya berikan sumber-sumber yang mereka bisa akses. Baik saya printkan maupun nanti saya berikan linknya. Jadi ketika sesuatu yang baru saya sampaikan, kita hari ini akan mempelajari sesuatu yang sebenarnya ada dalam kehidupan sehari-hari, tapi mungkin kalian nggak peka. Tentang kelainan tulang, maka di situ saya siapkan, saya sudah menyiapkan beberapa video pembelajaran mengenai kelainan tulang, orang-orang yang hidup dengan kelainan tulang, bagaimana mereka bisa mendapatkan, mohon maaf untuk penyakit tadi, kelainan tadi, bagaimana mereka
menjalani kehidupannya. Lalu beberapa artikel dari beberapa sumber yang saya dapatkan itu saya sertakan dalam LKPD-nya anak-anak. Dan juga karena saya kepingin mereka itu beneran mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dalam penugasan mereka itu saya minta mereka untuk memperhatikan kondisi sekitar, ada nggak yang mengalami seperti itu. Saya siapkan jurnalnya, ada atau tidak ada mereka akan menyampaikan itu nanti. Sedangkan untuk yang presentasi itu Ibu, untuk menghadapi agar mereka itu bisa nyaman presentasi itu, saya izinkan mereka untuk memilih aktivitas apa yang mereka inginkan. Apakah mereka punya presentasi yang suka gambar ya biar buat poster, yang suka cerita ya biar cerita, yang suka nulis biar dia buat mind map, yang suka nyanyi saya siapkan video musik karaoke untuk parodi, bukan membuat lagu, misalnya lagu Balonku Ada 5, Sistem Rangka Manusia, seperti itu. Biar mereka enjoy, memudahkan untuk mempelajari. Musiknya tinggal mau pakai musik apa, balonku Bu, oke balonku. Tentunya saya juga bakal keliling. Proses membuat parodi itu kan ya perlu waktu buat anak-anak. Kali fungsinya saya pendampingan dan penguatannya ada di situ. Kalau saya perhatikan tadi secara keseluruhan, sepertinya nanti proses pembelajarannya akan berjalan sangat menarik. Insya Allah, amin. Gitu. Insya Allah. Dan secara tidak langsung dari penjelasan Bu Ratna tadi, kita sudah menerapkan pendekatan pembelajaran diferensiasi ya. Tadi sudah disebutkan Bu Ratna menyiapkan artikel, berarti itu kan anak-anak berliterasi melalui membaca, kemudian ada link video pembelajaran. Berarti ini secara konten itu sudah berbeda untuk memenuhi kebutuhan belajarnya siswa ya. Kemudian tadi ada proses yang membuat parodi, kemudian presentasi, mind map dan lain sebagainya. Itu juga prosesnya berarti kan sudah beragam sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Dan secara tidak langsung juga menerapkan langkah-langkah pembelajaran mendalam. Karena di sini yang guru hanya berperan sebagai fasilitator, sedangkan muridnya adalah sebagai itu center student learning-nya. Nah, dari semua itu tadi, apa harapan Bu Ratna dari observasi nanti? Harapan saya ketika nanti saya melakukan observasi dulu, saya benar-benar berusaha untuk membuat pembelajaran saya ini menyenangkan, jelas menyenangkan bagi anak saya, karena sesuai dengan apa yang mereka mampu dan apa yang mereka mau. Kalau mereka udah senang, pembelajaran saya insya Allah pasti bermakna, karena mereka udah senang. Kalau bermakna, saya harapkan mereka bisa bersadaran untuk melaksanakan apa yang sudah mereka dapatkan dari pengetahuannya. Kesadaran dalam hal apapun, khususnya kesadaran dalam materi saya kan menjaga kesehatan tubuh mereka sebagai bentuk rasa syukur manusia beriman kepada Tuhan. Mereka juga bisa. Pokoknya saya ingin bermakna, kesadaran menyenangkan, deep learning-nya dapat, diferensiasinya dapat. Juga saya kepingin juga dalam pembelajaran saya nanti itu walaupun hanya sederhana, hanya ada game edukasi online simple, saya kepingin ada penerapan teknologi sederhana dalam pembelajaran saya. Karena bagaimanapun juga teknologi saat ini kan anak-anak itu sudah terpisahkan. Dengan mereka melihat, oh ternyata soalnya pakai game itu akan berbeda dengan vaksinnya. Kemudian saya juga ingin pembelajaran saya tidak berhenti di sekolah saja. Ketika mereka pulang, Pak, Ayah, Bunda, aku dapat tugas dari guru, aku diminta untuk mengamati sekitar, aku tolong dampingi. Berarti intinya berkelanjutan. Betul Ibu, bisa di kelas saja diterapkan dalam kehidupan sehari-hari juga. Menyenangkan dan bisa diterapkan. Simpel itu aja. Secara keseluruhan tadi saya sudah melihat perangkat ajarnya Bu Ratna sudah cukup baik. Saya juga tertarik dengan kegiatan pembelajaran yang nantinya akan disajikan. Semoga nanti bisa berjalan dengan lancar. Tantangan atau kekhawatiran tadi yang sempat terpikirkan nanti ya bisa diselesaikan dengan baik. Anak-anak juga bisa mendapatkan manfaat
yang besar gitu untuk kehidupan mereka. Betul, insya Allah, insya Allah. Bismillah, amin Ibu. Saya kira mungkin itu karena untuk pra-observasi hari ini. Nanti Bu Ratna selanjutnya mempersiapkan untuk kegiatan observasinya. Itu saya juga menantikan. Semoga benar-benar menarik sesuai dengan yang di saya skenario kan. Terima kasih Bu, masukannya juga. Tentunya nanti namanya observasi pasti yang di ekspektasi itu kan pasti ada banyak improvisasi. Semoga nanti lancar. Terima kasih Bu.